Barang siapa yang mampu mengalahkan kericuan tersebut, apabila laki-laki saya jadikan menantu, dan apabila perempuan saya jadikan anak angkat, nah istilahnya. Walhasil sayembara tersebut dimenangkan oleh salah satu pemuda dari Tanah Kingkir yang bernama Mas Karebet. Mas Karebet. Assalamualaikum sahabat setia Lorong Malam. Berjumpa lagi dengan kami penjelajah Makom Sak Pulau Jowo. Kali ini kami sedang berada di area makam Pangeran Benowo. Siapakah Pangeran Benowo? Tonton sampai akhir video kami dan bantu kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya tahu kalau kami tim dari Lorong Malam siap mengupas misteri dan kisah-kisah masa lalu di bumi Nusantara. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami yang lain. Langsung saja kami mulai perjalanan kami untuk sampai ke titik makam. Sebelum sampai ke makam kami, diperlihatkan dengan pepohonan yang besar yang mungkin berusia ratusan tahun atau bahkan lebih. Pohon itu tepat di depan tangga untuk menuju ke area makam. Untuk sampai ke makam kami harus melewati anak tangga sekitar 30 meteran kurang lebih. Setelah sampai di akhir tangga, kami disambut gerbang menuju makam yang berwarna kuning, keemasan. Di depan makam juga masih banyak dipenuhi pepohonan yang besar di sekelilingnya. Akhirnya kami pun memutuskan untuk masuk ke area makam tersebut. Setelah di area makam kami, disambut dengan dua makam yang berdekatan di dalam area makam. Kemungkinan itu makam milik Raden Sampar Angin dan Raden Sapu Jagat. Setibanya di depan makam Pangeran Benowo, terlihat dipagari bangunan yang terlihat besar. Kami pun seperti sebelumnya selalu membacakan dan mengirimkan doa untuk semua pendahulu kita yang sudah mendahului sejak lama. Untuk mempersingkat waktu, kami pun langsung memasuki ke dalam area makam Pangeran Benowo didampingi juru kunci Bapak Wahyudin. Kami pun beranjak untuk masuk ke dalam makam. Dengan bergegas kami pun mengikuti juru kunci Bapak Wahyudin di belakangnya. Langkah demi langkah sembari menunggu pintu dibuka, kami pun dengan santun mengucapkan salam saat masuk ke dalam makam. Terlihat di dalam makam begitu bersih dan terjaga dengan aroma khas kayu-kayuan, disertai dupa yang semerbak wanginya mengelilingi area di dalam makam Pangeran Benowo. Kami pun mempersiapkan diri untuk mengirimkan doa kepada Pangeran Benowo dan para leluhur yang lain di tempat ini. Sebelum ritual doa kami lakukan, terlebih dulu juru kunci memimpin kami untuk mengucapkan salam kepada Pangeran Benowo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla diyar. Ya ahla diyar. Minal muslimin wal muslimat. Minal muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Fa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah wa sa'adah wal istiqamah bi husnil khatimah. Setelah salam yang dilakukan juru kunci selesai, kami pun mempersiapkan diri untuk mengaji dan mengirim doa yang akan dipimpin oleh Ustadz dari tim kami, yaitu Ustadz Cisworo Aad. Doa-doa yang kami lantunkan kurang lebih setengah jam, dan waktu begitu cepat berlalu sampai pada akhirnya kami pun tak terasa telah selesai dalam mengaji dan berdoa untuk Pangeran Benowo. Setelah rangkaian doa-doa kami, panjatkan waktunya kami untuk menanyakan sejarah Pangeran Benowo kepada juru kunci Bapak Wahyudin. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami rombongan Jejak Makom Para Wali Sak Pulau Jowo
Baru saja kami tadi melakukan zikir bareng-bareng, memohon keselamatan dan rahmat dari Sang Maha Pencipta, karena tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, hanya kematian yang abadi. Bersama narasumber Mbah Wahyudin di area makom Mbah Benowo ini ya, sebenarnya dari Kerajaan Mataram lalu turun ke Pajang. Coba Mbah, tolong diterangkan bersama kami untuk bisa disaksikan di YouTuber kami di Lorong Malam. Monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Pak Badah yang saya hormati dari rombongan YouTuber mana nih? Lorong Malam. Sebelum saya menceritakan Pangeran Benowo, lebih baiknya mari kita memanjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan beberapa kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul di serambi makom Makbaroh ini, yaitu di serambi makom Pangeran Benowo. Langsung saja berbicara tentang Pangeran Benowo, kita harus ditelusuri dari Demak Bintoro, Mataram dan Pajang. Ya. Ternyata Pangeran Benowo itu adalah salah satu keturunan dari Raja Brawijaya. Maka saya akan runtut di antara salah satu keturunan Brawijaya itu adalah Raden Patah. Lah, Raden Patah menurunkan putra yaitu bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Lah dikala kesultanan dipimpin oleh Sultan Trenggono, maka di kala itu ada sebuah kericuan. Ada yang menceritakan ada kerbau raksasa yang mengamuk di Kesultanan Pajang. Tidak ada yang mampu mengalahkan, baik dari pendekar sakti, senopati sakti dan lain sebagainya. Akhirnya Sultan Trenggono itu mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan kericuan tersebut, apabila laki-laki saya jadikan menantu, dan apabila perempuan saya jadikan anak angkat. Nah, istilahnya. Walhasil sayembara tersebut dimenangkan oleh salah satu pemuda dari Tanah Kingkir yang bernama Mas Karebet. Mas Karebet. Nah, kenapa kok Mas Karebet dijuluki dengan Caka Tingkir? Karena beliau adalah pemuda dari Tanah Kingkir. Nah, kemudian ternyata Sultan Trenggono itu mempunyai anak 4, 1 perempuan, yang 3 itu laki-laki. Akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh Jaka Tingkir atau Mas Karebet, sehingga Sultan Trenggono menepati janjinya. Akhirnya Jaka Tingkir atau Mas Karebet dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyimas Ayu Cepaka. Nyimas Ayu Cepaka. Kemudian singkat cerita, ya. Dalam proses pernikahan antara Jaka Tingkir dan Ayu Cepaka itu mempunyai beberapa putra mahkota. Di antaranya itu adalah Pangeran Benowo. Nah, inilah pada waktu Sultan Trenggono itu sakit-sakitan, maka sudah barang tentu era politik di masa lalu, di masa Sultan Trenggono, akhirnya ada pemilihan kesultanan. Karena putra daripada Trenggono yang 3 itu tidak mempunyai sifat kepemimpinan, nah akhirnya terpilihlah Jaka Tingkir, dipilih menjadi Sultan Pajang menggantikan Sultan Trenggono. Kemudian pasca kepemimpinan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir menggantikan Sultan Trenggono itu sudah ada rasa jenjang sosial. Kenapa kok dari menantu bukan anaknya sendiri? Yang jadi yang jadi raja, yang jadi raja. Sudah barang tentu kan jenjang sosial iri itu mulai memanas. Karena di waktu itu Sultan Trenggono dan Jaka Tingkir masih memegang pucuk kekuasaan, maka yang lainnya tidak berani. Ya, akhirnya Jaka Tingkir itu minta izin ke para penasehatnya ingin menjadi walinya Allah.
Makanya walinya Allah itu dengan syarat kan harus meninggalkan semua perkara duniawi, ya kan? Akan tetapi kesultanan itu harus ada yang meneruskan. Kembalilah pilihan kesultanan kembali yang akan meneruskan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Ternyata yang dipilih putranya Jaka Tingkir yaitu Pangeran Benowo. Nah, ini mulai gejolak mulai akhirnya perseteruan ya Pak. Perseteruan mulai panas. Akhirnya kan dari yang tiga itu rata-rata kan memberontak. Nah, ada pemberontakan itu di masa Benowo, kan? Benowo menjadi sultan di Pajang karena Mataram itu kan ibu kotanya dipindah ke Pajang. Itu sekitar tahun 1555 sampai tahun 1558, berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Dalam masa kepemerintahan Pangeran Benowo, karena itu perang saudara, maka Pangeran Benowo itu lebih baik meninggalkan tahta, harta dan keluarga demi menyelamatkan perang saudara. Yang akhirnya minta izin kepada gurunya yaitu Sunan Kalijogo dan ayahanda Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir ya, untuk melakukan ritual perjalanan yang sering kami bilang adalah mengembara. Mengembara dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Walhasil singkat cerita sampai di Pemalang, tepatnya ada di Dukuh Siber. Siber niki. Siber. Belum ada nama penggarit. Belum ada waktu itu, Pak. Dulu, belum ada nama penggarit. Nah, kemudian setelah sampai di sini, beliau berjumpa dengan sesepuh yaitu Mbah Boyo Jamurapu, orang lokal yang makamnya ada di sebelah sana. Menjumpai karena dia juga terkenal waliullah, maka atas dasar perintah beliau Syekh Jamurapu, Pangeran Benowo ditugaskan untuk mengemban misi ke arah barat untuk mengambil pusaka sakti yang bernama Keris Kiai Tapak dan Simongklang. Itu keberadaannya ada yang mengatakan di Banten, ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah pusaka Keraton Cirebon. Lah dikala itu satu-satunya kerajaan yang mampu mengalahkan Pajajaran itu adalah Kerajaan Banten. Maka dari itu ada yang menceritakan bahwa pusaka tersebut itu adalah milik Sunan Gunung Jati atau Kerajaan Cirebon yang dititipkan kepada anak cucunya yaitu Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Maulana Yusuf yang berada di Kesultanan Banten untuk mengalahkan Pajajaran di kala itu. Singkat cerita kembali, setelah Pajajaran dikalahkan oleh Banten aman, ya, Pangeran Benowo atas dasar cerita perintah dari Mbah Boyo Jamurapu, maka untuk mengambil pusaka tersebut. Setelah pusaka tersebut di tangan Pangeran Benowo, maka Pangeran Benowo itu minta izin pulang ke Pajang. Akan tetapi mampir ke Cirebon dulu, setelah ke Cirebon mampir ke Pemalang lagi. Yang tepatnya ada di Dukuh Siber. Kemudian setelah di sini beliau juga berjumpa lagi dengan Mbah Boyo Jamurapu, sehingga Mbah Boyo Jamurapu memberikan sebuah instruksi agar pusaka tersebut digaritkan di antara salah satu pohon yang ada di sini. Apabila ketika digarit daunnya spontan rontok atau terbakar, maka itu pertanda Pajang atau Mataram masih perang, masih belum kondusif. Ya. Akhirnya ternyata setelah pusaka itu ditancapkan, terjadilah daunnya rontok semua. Nah, itu yang diyakini pohon yang digarit oleh Pangeran Benowo, yang itu. Yang ini. Yang ada rantainya. Ini di rantai itu. Nah kemudian setelah kejadian itu, maka desa kami yang dulunya namanya Siber diganti dengan nama Panggarit. Pang yang digarit. Ya. Pang yang digarit berarti Pak itu. Pang yang digarit atau ranting yang digarit. Nah, kemudian Tapi niku tinggalanane Mbah Benowo niku. Nggih. Nah, setelah kejadian itu, maka
Pangeran Benowo tidak diperkenankan pulang ke Bajang justru untuk menata tanah Pemalang yang dikala itu Pemalang dikuasai oleh para berandal. Atas dasar kesaktian Pangeran Benowo dan pusaka tersebut, maka Pangeran Benowo berhasil menyingkirkan berandal, menata tanah Pemalang dikala itu. Sehingga ini juga pro dan kontrak, ada yang meyakini bahwa Pangeran Benowo itu adalah Bupati Pemalang yang pertama karena diminta oleh warga Pemalang di kala itu agar Benowo itu menjadi bupati di Pemalang. Juga ada yang berpendapat jangankan adipati atau bupati, ya sultan atau raja saja. Ini saya potong sedikit, Mbak. Nah, ya. Dari mulai ada calonan bupati itu biasanya yang mau nyalon buat bupati itu pada kesini Mbak, dari orang Pemalang itu. Rata-rata yang mau nyalon baik DPR maupun bupati itu sudah sugesti. Iya, minta istilahnya minta izin atau minta berkah lah ya. Berkah. Ya monggo diteruskan. Kemudian di kala itu Pemalang dikuasai oleh berandal, akhirnya Pangeran Benowo itu disuruh oleh Mbah Boyo Jamarapu untuk menerbitkan dan menata tanah Pemalang. Alhamdulillah berhasil. Semenjak itulah warga Pemalang menginginkan agar Benowo itu dijadikan bupati di Pemalang. Akan tetapi ada yang berpendapat jangankan bupati, sultan atau raja pun ditinggalkan. Singkat cerita, Pemalang aman. Ini kan ada utusan dari Banten, ada yang mengatakan dari Cirebon. Itu sama-sama nggak salah karena memang pusaka itu milik Cirebon dibawa ke Banten. Ada utusan dari Cirebon yang bernama Syekh Salamuddin atau Syekh Salamuddin untuk mengambil pusaka tersebut, akan tetapi gagal, tidak mampu untuk mengambilnya. Tidak mampu untuk mengambilnya, yang akhirnya beliau Syekh Salamuddin atau Syekh Salamuddin mengabdikan diri atau ngawulo di Pemalang. Singkat cerita, ketika Syekh Salamuddin atau Syekh Salamuddin disuruh oleh bendoronya, malam disuruh paginya sowan kembali, sampun Gusti. Lah sehingga beliau Syekh Salamuddin atau Syekh Salamuddin dijuluki dengan nama Adipati Sampun. Itulah singkat cerita daripada perjalanan Pangeran Benowo dari Mataram atau ke Bajang sampai di Pemalang, yang tepatnya itu ada di Duku Siber atau Desa Panggarit. Demikianlah ya, barangkali apa yang saya sampaikan banyak kekurangan dan kesalahan, mohon cari informasi yang lain. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersama YouTuber kami di Lorong Malam dan narasumber kami sekaligus juru kunci Mbah Wahyudin. Terima kasih telah mengungkap sejarah dari Pangeran Benowo dengan julukan tadi desa yang bernama Siber menjadi Panggarit, artinya pang yang digarit ya Mbak. Terima kasih, mudah-mudahan di area makam ini sudah terkupas tuntas. Dan untuk acara jenazah yaitu kita ngopi-ngopi dulu ya Mbak, biasa minum monggo seadanya. Kalau rokok monggo Mbak. Ayo Mbak, terima kasih Mbak. Penjelasan lengkap dari juru kunci membuat kami semakin penasaran akan kisah-kisah yang dibawakan oleh beliau tentang sejarah Pangeran Benowo dan juga kisah-kisah atau cerita di sekitaran area makam. Kami pun menggali lebih dalam pengetahuan juru kunci untuk menceritakan semua yang beliau ketahui tentang Pangeran Benowo. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersama YouTuber kami Lorong Malam dan narasumber kami juga Mbak Sipon M. Lindu Aji, santri baru bersama Mas Trimo dan Al Ustadz Cisworo, yang beliau adalah salah satu majelis Al Barokah. Di sini kami berada di area makom Mbah Benowo. Mbak Sipon, mumpung pas ada narasumbernya juru kunci Mbah Wahyudin, Mbak Sipon bisa menanyakan atau mendeteksi apa yang ada di area Pangeran Benowo di area ini. Coba Mbak Sipon
minta izin dideteksi apa di sekitar area itu, apa ada gaman, apa ada pedang. Coba Mbak Sipon, mohon izin kepada Mbah Kunci Wahyudin. Nah, punten ini. Kalau rasa saya itu yang sebelah ini itu agak kayak ada orang yang bermodel apa, ibarat kayak Juga. yang berbaju kulit itu apa, kayak dari dua si bunta hantu itu. Itu saya Pakaian rasa. perang. Iya, kayak si buta dari dua hantu, pakaiannya tahu gitu kan. Nah itu berjenis, bahkan itu juga Pakai ikutan. ikat. Berarti kayak panglima ya. Panglima perang Itu mungkin. saya rasa itu ada yang di situ, itu kayak gitu. Nah selain itu Mbah, apa ada cahaya dari area makom ini yang bersinar di area makom Mbah Benowo? Masalah benda-benda itu banyak, cuman ini ngomong jujur aja, walaupun orang saya bisa ngambil, tapi tidak bisa, susah, tidak bisa diambil. Itu pun kalau bisa diambil itu tidak apa-apa silakan, tapi kodamnya nggak bakalan ikut, tidak Ibaratnya bakalan. bisa ditarik, Iya. akhirnya jadinya Cangkang itu, soalnya memang kalau itu ibarat apa, gaman kedalaman 35 meter di dalam tanah itu memang ditarik. Kalau didoakan memang si apa pemegang itu nggak kuat, memang dia lepaskan, hanya lepaskan si rangkang itu lari itu, tapi dia pasti nggak bakalan ikut, walaupun kena jangan khawatir, pasti nggak ada kodam yang asli, nggak ada. Nanti bisa dimasukkan, tapi yang masuk kodam lain itu nggak bakalan masuk, nggak bakalan. Itu kedalaman kan 35 meter itu ke dalam tanah. Kalau dicabut, seandainya bisa, ini saya ngomongnya, nggak bakalan kodamnya ikut, pasti dia tetap cangkangnya itu yang copot itu Mbak. Kembali kepada pembantu Anda, ya kan, yang tadi seakan-akan itu memakai baju perang, kan tadi sudah saya katakan, Iya. ya kan. Utusan dari Banten atau Cirebon kan tidak mungkin orang sembarangan, Iya. ya. Yang jelaskan era pakaian zaman dulu ya Seperti itu, Mbak. seperti itu. Iya. Tapi maaf, saya itu tidak bisa mendeteksi dia siapa, karena saya itu bukan ahlinya, ya kan. Saya kalau ngomong nggak tahu. Iya. Udah. Yang penting artinya sudah menceritakan. Terima kasih Mbah dari awal perjalanan Pangeran Benowo dari Pajang ke Demak ya. Dari kan Mataram, ya, Mataram ibu kotanya kan dipindah ke Pajang. Ke Pajang. Demak dijadikan Kedaton. Terima kasih. Bersama YouTuber kami Lorong Malam, baru saja Mbak Sipon mendeteksi ada salah satu di bagian barat, yaitu sebuah sosok telah memakai kostum medan perang pada zaman dahulu. Mungkin beliau adalah salah satu pengawal dari Mbah Waliowo dari Pangeran Benowo, dan Mbah Sipon telah mendeteksi juga ada salah satu sebuah benda dengan kedalaman 35 meter, namun apabila diambil adalah salah satu bisa keluar, itu kodam tersebut tidak bisa ikut, hanya sebuah rangka atau wadak. Nah, wadak tadi bisa keluar tapi kodamnya itu tidak bisa ikut. Nah, tadi sudah ditelusuri oleh Mbah Sipon. Mudah-mudahan dalam kita berzikir, menelusuri jejak makam para wali Sapuluh Jawa, kita selalu diberi keberkahan dan rahmat dari Gusti Allah. Mudah-mudahan selalu ikut ya Mbah. Terima kasih. Bersama rombongan kami jejak makam para wali Sapuluh Jawa, selalu subscribe di YouTuber kami Lorong Malam, di channel kami, bersama Mbah Sipon Lindu Aji dan Mbah Wahyudin, dan juga santri baru Mas Trimo Al Ustadz Cisworo A. Atu, yaitu telah mendeteksi. Terima kasih.
Kami akan berkumpul-kumpul dulu, biasa ada sharing-sharing. Terima kasih. Akhirnya kami telah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat sahabat Lorong Malam semua yang telah mengikuti kami sampai akhir. Kami undur diri dulu. Dan sekali lagi, jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan petualangan kami dalam mengupas sejarah dan kisah-kisah misteri di seluruh bumi Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.